Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan harapan saya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga doain saya, mudah-mudahan saya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas pelajaran IPA, yaitu membahas masalah listrik. Setelah kita ketahui, listrik ini terbagi dua. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Mungkin kalau listrik dinamis kalian telah banyak menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya listrik PLN, itu disebut listrik dinamis. Kemudian batu baterai, itu disebut listrik dinamis. Kemudian aki atau akumulator, itu disebut listrik dinamis. Adapun pembahasan kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang listrik statis. Apa itu sebenarnya listrik statis? Listrik statis adalah perbedaan antara muatan listrik pada suatu benda. Sekali lagi, listrik statis adalah perbedaan antara jumlah muatan listrik pada suatu benda. Muatan listrik nanti pada sebuah benda dibedakan menjadi dua. Sebenarnya listrik itu ada dua muatan. Muatan positif dan muatan negatif. Jadi sekali lagi, muatan listrik ini dibedakan menjadi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dalam hal listrik statis, muatan positif ini disebut juga proton. Sekali lagi perlu diingat ya, untuk muatan positif disebut juga proton. Adapun muatan negatif ini disebut elektron. Muatan negatif disebut elektron. Oke? Nanti ada yang namanya muatan netral. Muatan netral. Kalau muatan netral ini berarti tidak mengandung listrik. Ingat, listrik itu hanya dua muatan, positif sama negatif. Oke, nanti ada yang muatan netral disebut juga neutron. Muatan netral disebut juga neutron. Contoh benda. Pada setiap benda itu sebelumnya bermuatan netral. Nih, penggaris. Penggaris ini bermuatan netral. Artinya bermuatan netral itu netral, jumlah proton dan neutron itu sama. Nih contoh penggaris. Penggaris ini bermuatan netral kalau jumlah proton dan elektronnya sama. Kita lihat. Proton atau positif ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah positifnya ini sebanyak 5. Kita hitung lagi jumlah negatif. Positif. Jumlah negatifnya kita hitung sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jumlah positif 5, jumlah negatif 5 ini kan sama. Makanya ini disebut penggaris ini bermuatan netral. Dalam rumus matematika begini. Positif 5. Ya, negatif 5 berapa jumlahnya? 0 kan?
Nol berarti nggak ada, netral. Oke, lanjut. Nanti ada yang disebut muatan positif. Nih yang perlu kita ingat nih, muatan positif. Contoh soal. Penggaris lagi. Penggaris ini positifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positif. Negatifnya 1, 2, 3. Jadi saya tulis positif sebanyak 6, negatif sebanyak 3. Dalam ilmu matematikanya positif 6, negatif 3 berarti jumlahnya 3. Nah 3 ini 3 positif. Maka penggaris ini dikatakan positif. Sekali lagi, penggaris ini dikatakan bermuatan positif. Bisa. Adapun yang disebut penggaris yang bermuatan negatif, nih contohnya ini penggaris positifnya 1, 2, 3, 4. Negatifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita buktikan dalam ilmu matematika. Positifnya 4, positif 4 jumlahnya, negatif 6 jumlahnya. Jadi 4 diambil 6 berapa? Sama dengan min 2. Min, ingat, berarti penggaris ini bermuatan negatif. Oke, paham ya? Antara muatan positif, negatif, dan muatan netral. Muatan netral jika jumlah positif dan negatifnya sama. Terus muatan positif jika jumlah positifnya lebih besar daripada negatif. Jumlah positif lebih besar daripada negatif, ini disebut muatan positif. Sekali lagi coba. Negatifnya positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatifnya ada 1, 2, 3. Positifnya ada 6, negatifnya ada 3, berarti banyakkan positif. Jika kita ambil rumus negatif, positif 6 dikurang 3 berarti kan positif 3. Maka penggaris ini bermuatan positif. Sekali lagi, adapun kebalikannya, penggaris bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Nah, itu masalah muatan. Nanti ada teori yang mengatakan sebuah muatan pada listrik statis itu bisa tolak menolak atau bisa tarik menarik. Sekali lagi, muatan pada listrik statis bisa tolak menolak dan juga bisa tarik menarik. Tolak menolak jika benda didekatkan antara positif dengan negatif. Nih, jika dua benda didekatkan antara, anggap aja ini lingkaran benda. Lingkaran ini benda. Benda ini bermuatan positif, benda ini bermuatan negatif, maka kalau didekatkan ini akan terjadi, mohon maaf ya, akan terjadi tarik menarik. Mohon maaf sekali lagi, akan terjadi tarik menarik jika dua buah benda positif dengan negatif didekatkan, maka akan terjadi
tarik, menarik. Kebalikannya, jika dua buah benda, misalnya ini benda berbentuk bulat, yang ini benda juga berbentuk bulat, benda akan tolak menolak jika muatan positif didekatkan dengan muatan positif, maka benda ini akan tolak menolak. Atau benda negatif didekatkan dengan benda negatif, maka benda ini akan tolak menolak. Ya, demikianlah pembahasan pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti akan disambung kembali pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.